Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan berbagi resep lagi cara membuat kue kering lebaran yang simpel. Di sini cara buatnya mudah dan bahannya ekonomis. Di sini tanpa menggunakan telur tapi hasilnya benar-benar super lembut. Dari satu adonan bisa digunakan untuk berbagai macam kue kering lebaran. Nah, biar nggak berlama-lama langsung kita ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan wadah ukuran besar. Siapkan margarin sebanyak 500 gram. Lalu tambahkan dengan butter. Di sini butternya digunakan sebanyak 400 gram. Jadi total seluruhnya margarin yang digunakan sebanyak 900 gram. Lanjut kita tambahkan dengan gula halus sebanyak 200 gram. Untuk gulanya sebelumnya sudah di blender terlebih dahulu ya. Nah, untuk tingkat kemanisan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bila bunda ingin lebih manis lagi, bisa ditambahkan kembali gula pasirnya sambil dimixer terus hingga menghasilkan putih dan berjejak. Nah, kalau sudah putih berjejak seperti ini, tambahkan garam secukupnya, vanili secukupnya, dan susu kental manis secukupnya. Kemudian kita siapkan tepung terigu sebanyak 1,5 kg. Untuk tepung terigunya nanti tidak digunakan semua ya bun. Itu bisa disesuaikan dengan kekalisan adonan masing-masing. Kemudian kita campurkan dengan mixer asal tercampur rata saja. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita angkat gagang mixernya dan kita sisihkan. Biar si adonan nggak kering, lebih baik kita akan tutup sebentar. Lanjut kita akan siapkan wadah ukuran sedang seperti ini. Kemudian ambil sebagian adonan untuk membuat kue kering yang pertama, yaitu kue semprit. Lalu tambahkan tepung terigu yang sudah disiapkan tadi. Sambil kita campurkan atau remas-remas atau diuleni dengan tangan kita. Sebelumnya tangannya harus dicuci terlebih dahulu. Tuangkan tepung terigu secara bertahap hingga menghasilkan adonan benar-benar bisa dibentuk. Nah, kalau sudah kali seperti ini, kita akan ambil adonan ini, kita akan bagi dua. Untuk sebagian kita akan tambahkan dengan bubuk coklat secukupnya. Ini untuk motif kue semprit yang kita inginkan ya bu. Nah, untuk motifnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Kalau tidak suka bisa di skip ya. Nah, biar nggak berlama-lama langsung saja kita bentuk. Untuk bentuknya bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan bentuknya seperti yang aku punya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri caranya di video ini. Lakukan pencetakan kue kering yang pertama ini hingga semua adonan habis. Kalau sudah selesai semua, kemudian kita akan tambahkan motif bunga di bagian ujungnya. Dan kita akan tambahkan selai stroberi secukupnya. Kalau teman-teman tidak suka dengan selai yang digunakan, bisa di skip ya. Kalau sudah selesai semua, siap kita panggang. Gunakan api sedang cenderung kecil. Dan sebelumnya oven harus sudah dipanaskan terlebih dahulu. Sebelum tingkat kematangannya itu benar-benar merata, jangan dibuka-buka tutup ya bun. Nah, sambil menunggu kuenya di oven, kembali kita akan siapkan wadah. Ambil satu bagian adonan, kita campurkan tepung terigu secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata atau hingga benar-benar kalis dan bisa dibentuk. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membuat kastangel coklat kacang. Untuk caranya teman-teman bisa lihat sendiri di video ini. Olesi sedikit dengan putih telur biar si motif kacangnya nanti benar-benar lengket. Untuk motif kacang atau dengan biji wijen ini, kalau teman-teman tidak suka bisa di skip atau bisa diganti dengan motif yang lain. Kemudian kita gilas dengan gelas biar benar-benar menempel dan kita garis-garis atau kita potong-potong. Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kalau sudah selesai semua, ini tampilannya seperti ini ya bun. Siap kita akan panggang. Kita tata ke dalam rak oven yang disiapkan. Panggang dengan api sedang cenderung kecil. Gunakan waktunya kurang lebih 30 hingga 45 menit atau disesuaikan dengan suhu yang ada pada oven masing-masing. Sambil menunggu kue kastangel coklat kacangnya itu matang, kita akan ambil sebagian adonan kembali. Kita akan membuat kue kering putri salju.
Nah, untuk cara buatnya sama seperti di awal dan yang kedua hingga yang ketiga ini. Kalau sudah selesai kita akan panggang, dan untuk ukuran waktunya sama seperti yang di awal dengan yang kedua dan ketiga tadi. Kemudian kita akan ambil untuk yang terakhir kali adonannya, kita akan membuat kastangel keju. Untuk cara buatnya teman-teman bisa lihat sendiri di video ini. Kalau sudah matang semua, siapkan dengan gula halus. Kita akan taburi dengan gula halus, kita gulingkan ke dalam wadah seperti ini. Jadi sementara masih panas, kita harus cepat-cepat menggulingkan di gula halusnya ya, jangan nunggu dingin. Karena kalau sudah dingin, si gula halusnya itu tidak akan menempel. Nah, baru kita akan tata di dalam toples, sesuaikan dengan ukuran toples masing-masing. Nah, ini sudah selesai semua ya bun. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga berhasil.